Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, masih pada bab 8, yaitu tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Nanti kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu tentang mari ikhlas beramal. KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah KD 3.9, yaitu memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ayolah anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Kita masuk kepada subtema 2 atau B, yaitu mari ikhlas beramal. Karena kata ikhlas itu berasal dari bahasa Arab kholaso, yang artinya bersih, murni atau tanpa campuran. Ikhlas adalah melakukan perbuatan tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari orang dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di agama kita ini, di agama Islam, mengajarkan bahwa perbuatan manusia itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya melakukan suatu perbuatan baik hanya karena ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan pujian maupun imbalan dari orang lain. Nah, anak-anak, orang yang ikhlas beramal itu disebut mukhlis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya begini: Innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila sawarikum walaqi yanzuru ila qulubikum, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, jelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dilihat bukan dari fisik kita, bukan dari ketampanan kita, bukan dari kecantikan kita, bukan dari harta kita, tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kita, keikhlasan kita dalam beramal, dalam berbuat. Nah, lalu apa ciri-ciri orang yang ikhlas itu dapat dilihat? Ketika yang pertama, dia tidak mengharap pujian dari manusia. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang selanjutnya adalah tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Ketiga, tekun dalam beramal dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah tidak pernah mengeluh dan melaksanakan kebaikan. Nah, itulah seorang muslim itu harus ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berbuat kebaikan. Lalu ada hal-hal yang dapat
merusak keikhlasan kita. Hal apa saja yang dapat merusak keikhlasan kita sehingga kita tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah riya. Riya adalah perilaku menampakkan amalnya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya. Yang kedua adalah ujub. Ujub itu perilaku berbangga diri dengan amalnya. Nah, ini hal yang kedua yang dapat merusak pahala keikhlasan kita, sehingga kita beramal itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang merusak keikhlasan kita adalah sum'ah. Sum'ah itu beramal dengan tujuan agar orang lain mendengar dan memujinya. Nah, bahayanya sum'ah anak-anak sama dengan bahayanya riya, dan pelakunya terancam tidak akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan membuka semua keburukannya di hadapan manusia. Nah, ini adalah 3 hal yang merusak keikhlasan kita sehingga kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat dari perilaku ikhlas. Manfaat yang pertama adalah kita terhindar dari godaan setan. Manfaat yang kedua adalah terhindar dari penyakit hati. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pertolongan sewaktu kita menghadapi kesusahan dan kesulitan. Lalu manfaat yang selanjutnya adalah menciptakan ketenangan dalam masyarakat, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari perilaku ikhlas. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dalam beramal selalu dilandasi dengan sifat ikhlas. Ada kurang dan lebihnya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.